Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan karakteristik kimia dendeng daging sapi iris atau giling yang difermentasikan oleh bakteri asam laktat Lactobacillus plantarum 1B1. Sebelum masuk ke materi pembahasan, perkenalkan saya Rido Febrian Sate, NPM 1006011118126, dan rekan saya Azmi Rabbas, NPM 1006011818131. Untuk latar belakang sendiri, daging sapi merupakan salah satu bahan pangan bergizi tinggi yang sangat bermanfaat bagi manusia, terutama sebagai sumber protein hewani yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan juga daging sapi merupakan media yang sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme baik patogen maupun non-patogen yang dapat menyebabkan daging mudah rusak atau busuk serta dapat sebagai penularan penyakit. Untuk tujuan sendiri, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan perlakuan mekanis berupa pengirisan dan penggilingan pada daging yang akan dijadikan sebagai bahan baku terhadap karakteristik kimia dendeng sapi yang dihasilkan melalui proses fermentasi bakteri asam laktat L. plantarum. Jadi untuk data rancangan percobaan ini, skripsi menggunakan 3 kali percobaan serta 10 kali pengulangan. Jadi totalnya ada 30 data percobaan. Pada sintaksas, pada tugas pertemuan 9, bisa dilihat datanya itu ada A1, B1, C1 dengan nilai 1,66 dan seterusnya. Bisa dilihat itu output SAS-nya pada slide ke-6, dan buat penjelasannya bahwa terdapat 3 daging sapi pada data ke-1, kedua, dan ketiga, dan 2 buah faktor yaitu fermentasi iris dengan 2 taraf yaitu B1, B2. Bisa dilihat pada slide 14. Pada plot di atas dapat dilihat bahwa interaksi antara A1C2 memiliki nilai rata-rata terbesar dan interaksi antara A2C3 memiliki nilai rata-rata terkecil. Bisa dilihat untuk nilainya. Ujian hipotesis untuk faktor fermentasi giling bisa kita lihat nilai F hitung sebesar 11,57 dengan nilai V-value sebesar 0,002. Maka dengan alfa 5% kriteria ujinya, maka kita bisa simpulkan bahwasanya H0 ditolak. Untuk pengujian hipotesis untuk faktor fermentasi daging iris dikali dengan fermentasi daging giling, kita lihat bahwasanya nilai F hitung sebesar 9,22 dengan nilai V-value sebesar 0,0009 dengan kriteria uji yang sama 5%, maka dapat kita simpulkan bahwasanya H0 juga ditolak. Untuk selanjutnya adalah kita bisa melihat dari plot ini, kita terlihat bahwa plot A1 merupakan plot yang mempunyai rata-rata paling tinggi, serta plot A3 merupakan faktor yang memiliki rata-rata paling rendah. Sementara kita juga bisa melihat dari tabel output ini, kita terlihat bahwa tabel output menunjukkan bahwasanya nilai rata-rata untuk A1 1,95466,7 dan dengan nilai simpangan baku sebesar 1,510000410. Untuk nilai rata-rata A2 terlihat bahwasannya sebesar 1,29750.000 dengan simpangan baku sebesar 0,53304784. Serta juga kita bisa melihat terdapat nilai A3 sebesar 1,3500000 dengan simpangan baku sebesar 0,56792018. Kemudian dari output ini juga terlihat bahwasanya plot faktor B1 memiliki rata-rata yang paling tinggi di antara faktor B2 dan faktor B2 memiliki plot yang paling rendah. Kemudian kita lihat dari output di atas juga terdapat bahwa nilai rata-rata B1 adalah 1,8942230077 serta dengan simpangan baku sebesar 1,16070728. Untuk nilai rata-rata B2 sendiri didapat sebesar 1,021111
dengan nilai simpangan baku sebesar 0,36409257. Kemudian pada plot di atas didapat dilihat bahwasannya interaksi antara A1, B1 memiliki rata-rata terbesar dan interaksi antara A3, B2 memiliki interaksi rata-rata terkecil. Kemudian ini adalah data antara A1 dan B1. Dan di sini terlihat juga bahwasannya dari plot di atas dapat kita lihat bahwasannya faktor C2 memiliki rata-rata yang paling tinggi di antara dengan faktor yang lain, dan sementara faktor C3 merupakan faktor yang memiliki rata-rata yang paling kecil. Kemudian kita lihat juga dari tabel output di atas bahwasannya dapat kita lihat nilai rata-rata C1 1,2950 ribu dengan nilai simpangan baku sebesar 0,63858919, dan itu adalah nilai rata-rata yang terbesar. Sementara nilai rata-rata terkecil adalah terdapat di C3 yaitu 1,270066667 serta simpangan baku sebesar 0,42078853. Pada plot di atas juga kita lihat bahwa interaksi antara A1 C2 memiliki rata-rata terbesar, dan juga interaksi antara A2 C3 memiliki nilai rata-rata terkecil. Dan juga kita lihat dari tabel output ini terlihat bahwasannya nilai A1 C2 2,9500000 dengan simpangan baku 1,96596033 merupakan interaksi terbesar. Kemudian untuk tabel ini juga kita lihat bahwasannya A2C3 dengan nilai rata-ratanya 1,10666667 serta simpangan baku 0,3259366 merupakan nilai interaksi terkecil. Kemudian untuk slide ke-15 terdapat plot. Pada plot di atas dapat dilihat bahwa interaksi antara B1C2 memiliki nilai rata-rata terbesar dan interaksi antara B2C1 memiliki nilai rata-rata terkecil. Bisa dilihat perbandingan. Slide 17 kesimpulannya adalah perlakuan pengirisan dan penggilingan pada daging sebagai bahan baku pembuatan dendeng tidak mempengaruhi karakteristik kimia produk, diantaranya kadar air, kadar protein, kadar lemak, dan kadar abu. Berdasarkan nilai rataan yang diperoleh, dendeng fermentasi iris dan digiling memiliki kadar protein yang tinggi sehingga dapat memenuhi ketentuan BSN. Pada mutu 1, kadar lemak dendeng fermentasi iris maupun giling memiliki nilai yang lebih rendah dari ketentuan kadar lemak maksimal yang disyaratkan, sehingga telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Departemen Kesehatan RI, dan sarannya perlu diadakan penelitian lanjutan untuk mengetahui kecernaan, penggunaan kultur campuran, teknologi pemanasan yang paling efektif untuk menurunkan kadar air, daya tahan, bentuk serta jenis kemasan, kondisi penyimpangan yang paling cocok, serta teknik pemasaran dendeng fermentasi ini.